Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Duh, kok tega ya? Orang udah kena musibah, malah dijarah. Waduh, benar-benar nggak punya perasaan ini. Loh, kurang ajar ini. Ada apa toh, Pak? Jam segini udah marah-marah. Emang marah sama siapa lagi? Ini. Apa? Ini, Ibu lihat nih, berita tentang penjarahan yang dilakukan orang-orang yang tidak punya perasaan. Ya ini, Bu, lihat ini nih. Maksudnya gimana sih, Pak? Emang ada masalah apa kok sampai ada penjarahan segala? Ini ya, tak bacakan beritanya ya, Bu. Iya. Sebuah truk pembawa sembako terguling. Warga sekitar rame-rame mengambil minyak, bawang, dan bumbu-bumbu. Nah, gimana Bapak nggak jengkel itu loh, Bu? Udah kena musibah kayak gitu, bukannya dibantu, malah dijarah. Lah kan lumayan itu, Pak. Namanya ketiban rezeki. Loh. Iya kan? Kok Ibu kayak ikut-ikutan mendukung gitu sih? Itu nggak boleh loh itu, Bu. Itu namanya salah, Bu. Salah. Aduh, itu. Bapak ini gimana? Itu kan truk terguling, Pak. Semua sembakonya berserakan di jalan kan? Ya kan, daripada kebuang kan mending diambil, Pak. Lumayan kan, masih bisa dipakai. Nah ini. Kita itu selalu mempergunakan kesempatan ya, Bu ya, untuk mendapatkan keuntungan dalam kesusahan orang lain. Ya enggak lah. Loh, sekarang Bapak tanya ya, seandainya kita ada di posisi yang punya sembako itu tadi, apa nggak miris, Bu? Sudah kena masalah, ketiban masalah baru karena sembako pada diambil orang. Alah, Pak, ya mana kita mikir sampai ke sana. Kan yang penting mendapat sesuatu. Kan ya mubazir toh, Pak, daripada kebuang. Aduh, ampun deh Ibu ini. Emang ya, hati manusia itu, Bu ya, kalau udah gelap gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Loh, pokoknya selalu mikir mendapatkan namanya untung terus. Wis gak peduli orang lain susah. Kok Bapak ngatain hati yang gelap? Ya iya toh. Kita itu selalu mempergunakan setiap kesempatan untuk mendapat keuntungan loh, Pak. Kan? Ya kan? Emang gini, Pak. Kalau kita di lokasi itu diam aja, terus melihat orang ngambil bawang yang berceceran itu, kan ya lumayan toh, Pak. Nggak usah beli bawang lagi. Ya itu namanya bijaksana, Pak. Bisa menghemat uang belanja. Iya kan, Pak? Menghemat uang belanja dari mana, Bu? Karena yang diambil itu kan bukan milik kita loh, Bu. Alah. Itu hak orang lain itu, Bu. Lah. Nah, makanya Bapak tadi bilang memang hati manusia ini udah gelap, udah tidak paham mana yang benar, mana yang salah. Wis gelap. Tapi bentar, Pak. Ibu kok jadi kepikiran ya sekarang ya? Apa tuh? Emang segelap itu ya hati manusia? Kok sampai kayak nggak punya hati nurani gitu loh, Pak? Sekalipun lihat orang kesusahan itu tadi masih tega ngambil keuntungan itu tadi loh, Pak. Begini, Bu, begini. Bapak jelasin ya. Kalau hati manusia ada setitik terang dalam hatinya, pasti tuh dia masih merasa memiliki rasa bersalah waktu melakukan atau mengambil barang yang bukan miliknya. Misalnya ada orang dengan tanpa rasa bersalah, misal ngambil sepeda orang gitu loh, Bu. Terus dia merasa biasa aja gitu. Nah, itu karena memang hatinya itu udah ditutupi oleh kegelapan dosa. Jadi melakukan dosa itu udah hal biasa menurut dia gitu. Oh, gini maksud Bapak. Ada orang yang biasa aja gitu tak? Pas melakukan yang salah gitu? Oh ya, tapi mungkin dia nggak paham gitu, Pak. Itulah hati manusia, Bu, yang Bapak bilang tadi. Suka menghindar dari yang namanya tanggung jawab. Alasannya tidak paham, tidak mengerti,
alasan ekonomi. Pokoknya banyak alasan deh. Nah, Bapak ini yakin kita semua paham kok pasti. Kalau ngambil yang bukan hak kita itu salah. Tapi mengapa orang lain bisa melakukan itu, Bu? Ya itu tadi. Karena memang dalam hatinya ya udah gelap itu tadi, Bu. Kayak mati listrik gitu apa? Kita tubruk sana, tubruk sini gitu. Ibu ini kok pinter ya, Bu ya. Persis, Bu. Persis itu. Pas minggu lalu tiba-tiba kan listrik di rumah kita itu mati, Bu. Semua tiba-tiba gelap. Nih, jempol Bapak masih sakit karena tersandung kaki meja itu loh, Bu. Iya. Karena Bapak nggak kebiasa hidup dalam gelap, makanya kesandung, Pak. Nah, kan itu hanya contoh aja itu, Bu. Itu sama juga dengan keadaan hati manusia yang gelap. Gini. Manusia itu udah terbiasa gitu, Bu. Melakukan hal yang keliru, tapi dianggap biasa aja. Ya, sama dengan orang-orang yang merasa biasa saja waktu ngambil milik orang lain tanpa bersalah itu. Ya sama aja kayak gitu. Bentar Pak, Ibu mau ngambil sesuatu. Apa itu? Nah, ini dia. Ini pompa punya siapa, Pak? Kalau yang itu punya Pak Mansur, Bu. Bapak pinjam untuk itu loh, mompa ban sepeda yang gembos itu loh, Bu. Perasaan udah berbulan-bulan deh ada di sini, Pak. Nah, coba kalau kasus yang kayak gini, apakah termasuk keinginan untuk memiliki barang orang lain? Jangan buat alasan lagi lah, Pak. Bilang lupa lah, belum mengembalikan, belum sempat lah. Kalau yang itu memang benar-benar Bapak lupa, Bu. Alah, lupa kok sampai berbulan-bulan. Itu ya, Pak ya, kalau menurut Ibu sudah termasuk tidak bertanggung jawab. Ya kan seharusnya kalau pinjam itu, Pak, cepat dikembalikan. Benar, udah selesai gitu dikembalikan. Kalau enggak, ya lama-kelamaan ya kita telah mengambil milik orang lain, tapi caranya halus gitu loh, Pak. Iya. Iya toh? Bener itu, Bu. Ternyata memang hati yang gelap itu memang penuh dengan keinginan untuk menyenangkan diri sendiri itu, Bu. Dengan cara yang tidak benar pastinya. Memang benar kata Ibu. Bapak ini minjam pompa ini udah 3 bulan lalu loh, Bu. Bener toh? Tapi karena memang Bapak lupa mengembalikan, lama-kelamaan barang ini udah ada di sini terus. Ternyata memang Bapak ini sudah ya istilahnya merugikan Pak Mansur kali, Bu ya. Iya. Nah itu dia loh, Pak. Tanpa kita sadar itu kita udah merugikan orang lain. Ya mungkin aja ya Pak Mansurnya itu ikhlas gitu. Ya tapi tetap aja toh, Pak. Kalau kita ini merugikan orang lain dengan cara yang nggak benar, ya kan, Pak? Iya. Hari ini Ibu menyadarkan Bapak. Gini loh, Bu, ternyata memang hati kita itu semua penuh dengan kegelapan. Betul, Pak. Mungkin kita merasa benar, merasa tidak melakukan kesalahan gitu loh, Bu. Tapi kalau kita amati dengan seksama, banyak sekali, Bu, kita merugikan orang lain. Benar, Pak. Kalau kita mau jujur ini ya, Pak ya, hampir setiap hari loh, Pak, kita ini menunjukkan kalau hati kita ini penuh dengan kegelapan loh, Pak. Ya. Dan kita yang ngerasa baik-baik aja, biasa-biasa aja. Betul. Ya toh, Pak. Betul. Karena kita udah kebiasa itu melakukan hal yang ya kita anggap benar, meskipun itu sebenarnya salah. Iya, toh, Pak. Betul. Nah, di awal tadi juga Bapak kan merasa jengkel gitu, Bu, sama orang yang dengan gembiranya menjara barang yang tumpah di jalanan karena truk terguling itu tadi itu loh, Bu. Sekarang Ibu yang mengingatkan Bapak. Ternyata bukan hanya mengambil barang aja yang bukan hak milik kita yang dianggap salah. Ternyata setelah berbulan-bulan pompanya Pak Mansur ada di sini, itu juga merupakan hal yang salah tuh, Bu. Bapak ini merasa bersalah jadinya. Ya, tapi wajahnya jangan kayak gitu juga dong, Pak. Nanti hilang loh gantengnya. Bapak ini lagi mikir, Bu, apa yang Pak Mansur pikirkan tentang Bapak. Pasti Pak Mansur ini udah berpikir yang bukan-bukan tentang Bapak. Aduh,
Bu, Bapak jadi malu. Bersyukurlah Pak, masih punya rasa malu daripada malu-maluin. Ya masa pompa harganya cuma 25.000 aja Pak, nggak bisa beli. Pastikan mereka bilangnya kayak gini. Tahu nggak Pak Eko pengusaha kambing, duitnya puluhan juta tapi nggak bisa beli pompa harga 25.000. Pasti kayak gitu deh Pak. Udah, jangan diterusin Bu. Ini bikin jadi Bapak tambah bersalah. Yang kalau hanya beli pompa model gitu, aduh, 100 biji Bapak bisa beli Bu. Halah, mulai sombongnya itu loh. Ternyata benar ya, hati yang gelap itu dipenuhi dengan sifat yang buruk loh Pak. Oh tidak Bu, Bapak tidak sombong. Sorry ya. Terus? Kan Bapak bilang kalau cuman beli pompa harga segitu mah kecil Bu. Itu namanya sombong Pak. Kalau bisa beli, ngapain pakai pinjam pompanya Pak Mansur? Ya beli aja yang banyak-banyak sekalian tokonya itu dibeli. Sudah Bu. Bapak mau ke rumahnya Pak Mansur dulu. Mau kembalikan pompanya ini loh. Daripada lama-lama jadi milik kita nanti. Terus apa alasannya? Kok pinjamnya berbulan-bulan itu? Ya gampang lah Bu, bilang aja sorry ya Pak, lupa gitu. Lupa kok berbulan-bulan. Itu bukan lupa Pak namanya, tapi udah ada niat untuk memiliki pompanya Pak Mansur. Loh, enggak Bu. Masa selevel pengusaha kambing kayak gini hanya pompa 25.000? Aduh, gak level Bu. Ada levelnya puluhan juta gitu. Hati-hati Pak, jangan sombong. Nanti tergelincir, sakit malahan. Udah Bu. Bapak ke Pak Mansur dulu. Ini sekalian Bapak bawain oleh-oleh sebagai permintaan maaf Bapak buat Pak Mansur. Ya udah, hati-hati. Tapi gak usah lama-lama di sana. Hehe, cemburunya. Udah, cepetan ke Pak Mansur. Ngomong kok ngelantur terus. Oke Bu. Oh ya Pak, nanti apa lagi? Bapak ini aja deh. Ibu titip belanja sekalian gitu ya Pak ya, nggak apa-apa kan? Ke pasar gitu maksudnya Ibu? Iya, Beli apa? Bawang putihnya sama bawang merahnya Ibu ini kan lagi habis. Nanti sekalian belikan ya Pak ya. Aduh Bu, takutnya Bapak lupa. Ibu catat aja berapa banyak gitu Bu. Iya wes. Aduh, cuma 1/4 aja kok Pak, nggak banyak. Ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya Ibu catat aja. Nanti Bapak belikan di pasar gitu ya Bu ya. Iya, pokoknya jangan lupa. Ya wes, oke. Oke, hati-hati. Bapak berangkat dulu. Iya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.